Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Al Raja Pratama, silahkan buka kamera. Malam, Mbak. Silakan saudaraku. Gelap tapi. Suka kali kamu yang gelap-gelap loh. Nah, Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi ada dalam terang. Nah, supaya kamu ada dalam terang, datang kepada Tuhan Yesus. Nah, itu firmannya. Karena kamu ada dalam kegelapan. Mulai nanya, Mbak. Aduh, tapi serius kau gelap di situ? Gelap, Mbak. Enggak, harus buka kamera. Kalau yang bertahan di sini buka kamera, bro. Aja. Ya, ini buka kamera. Ya udah, Gelap bukalah. tapi, Mbak. Ya, silakan. Pas kelahiran Yesus yang dilahirkan sama Bunda Maria itu, apakah yang memberi nama Yesus itu siapa, Mbak? Yang apa? Yang memberi. Oh, yang memberi nama Tuhan Yesus itu ya Tuhan Yesus itu sendiri. Bunda Maria itu siapa? Allah itu sendiri yang memberi namanya seperti itu ya. Karena Tuhan Yesus berfirman Yohanes 17 ayat 6, saya baca dulu. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Jadi Bapa itu sendiri yang memberikan namanya seperti itu. Yaitu Yeshua HaMashiach ya. Bahwa itulah nama Tuhan Allah kita. Sebab di perjanjian lama ketika Musa bertanya siapakah namamu, aku belum menyatakan diri. Aku belum menyatakan namaku. Nah, setelah dia datang ke dunia, barulah dia nyatakan namanya kepada semua orang yang namanya adalah Yesus Kristus. Terima kasih, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Halo, Pak. Ya, malam Awai. Silakan buka kamera, Awai. Silakan buka kamera, Awai. Ya, Mbak. Ya. Ya. Aku mau nanya. Emang benar Yesus itu bahwa di dirinya dia Tuhan? Benar sekali, saudaraku. 1.000.000.000%. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Sebab ada dalilnya di Kolose 1 ayat 16, Wahyu 3 ayat 14, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, dia adalah Sang Amin, di mana Sang Amin artinya yang mengabulkan doa umat manusia. Tapi maaf juga. Tapi kan di kitab, kan saya sebagai muslim di kitab Al-Quran saya di surat Maryam, aku nggak berita apa ya. Surat Maryam, Isa berkata bahwa dia bukan Tuhan, malah utusannya. Mohon maaf saudaraku, Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Tapi di kitab Mbak juga kan saya nge-save video tuh ada tuh Mbak. Punya orang punya. Nah, dia kan buka kitab Injil juga, kitabnya Mbak ya. Tunggu dulu saudaraku, Nabi Isa bukan Tuhan Yesus. Nenek moyang berkata karena silsilahnya, kisahnya, ceritanya berbeda. Berbeda sama sekali, tidak ada persamaannya sedikit pun, justru bertentangan. Jadi Tuhan Yesus bukan Nabi Isa, bro. Kenapa kok lahiran sama-sama di pohon kurma? Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, lahirnya bukan di bawah pohon kurma, tapi di kandang domba di Bethlehem. Tapi dia di semua kitab Mbak sama kitab saya tuh dia mengatakan bahwa aku utusan, bukan Tuhan. Enggak, Tuhan Yesus mengatakan akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Yesaya 44:6. Yohanes 13:13 Tuhan Yesus berfirman, akulah Tuhan dan gurumu, ya. Akulah gurumu, ya. Akulah Tuhanmu. Yohanes 8:24 Tuhan Yesus berfirman, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Allah itu sendiri. Jadi kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kita akan mati dalam dosa-dosa kita, bro. Sebab apa? Hanya Allah itu sendiri yang bisa menyelesaikan segala dosa-dosa umat manusia.
Makanya Tuhan dengan tegas menyatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Siapa yang bisa menyelesaikan dosa-dosa? Kan hanya Allah itu sendiri. Nah, begitu saudaraku. Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Jelas sekali ya. Ya, tapi di kitab-kitab Mbak, kayak kitab aku, itu sama. Dia Enggak, samanya di mana? Samanya di mana? Tadi kan saya sudah jelaskan ayatnya. Ewe. Ya. Bang Ewe, kamu itu yang nyambung dikit dong, sedikit saja ya. Tadi saya sudah jelasin, Tuhan Yesus berfirman, dia adalah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Di Yesaya 44:24, dia adalah penebus. Dia menciptakan langit dan bumi seorang diri, tidak ada yang mendampingi dia. Dialah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Tapi kan itu kan kitab Mbak kan, itu kan di semua kitab kan sama aja, dia tidak mengakui dirinya Tuhan. Gimana? Di semua kitab mana? Alkitab itu yang ditulis para nabi dan para rasul. Di situ Tuhan harus mengakui dia adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi kepada para nabi. Kamu ini ada aja ini. Ada Quran surat Yohanes, Quran Mbak Yohanes, Matius, mintalah sembahlah dia sang Bapa, itu maksudnya apa? Enggak ada, Tuhan menyatakan begitu, sembahlah dia sang Bapa, enggak ada. Tunjukkan aja ayatnya, kamu cari aja sampai meledak ya, enggak akan bisa kamu temukan Tuhan menyatakan sembahlah dia sang Bapa. Enggak pernah Tuhan menyatakan seperti itu. Tuhan menyatakan, akulah Tuhan Allahmu, ikutilah segala perintah-perintahku. Jikalau engkau mengasihi aku, pasti kamu menuruti segala perintahku. Itu firman Tuhan Yesus ya. Yeskiel 20:19, Yohanes 14:15 ya. Jadi seperti itu, bro. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Iya, terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Selamat malam, sapu bersih. Silakan buka kamera, sapu bersih. Mau tanya. Buka dulu kameranya, sapu bersih. Tuhan Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan Yesus itu dia adalah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain dia. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, bro, pencipta langit dan bumi. Itu Yesus itu sunat atau tidak? Ketika dia datang ke dunia, berkenosis di abad pertama, di tahun 1 Masehi, di tahun itu juga ya, Tuhan Yesus disunat. Karena apa? Dia datang ke bangsa Israel. Karena sunat itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, bro. Makanya Tuhan Yesus mengikuti hukum Taurat dengan sempurna. Karena dia datang ke bangsa Israel. Kan pengikut Yesus harusnya ikut Yesus ya. Sunat diberi. Itu kan tradisi Yahudi. Itu kan sunat diberikan hanya kepada Yahudi. Jadi kita bukan orang Yahudi, ngapain kita disunat? Orang sunat itu diberikan hanya untuk orang Yahudi. Nah, kita memang sunat, bro. Tapi sunat hati. Sunat hati itulah yang penting. Nah, kalau kita sunat hati, artinya kita memberikan segenap hidup kita kepada Tuhan Yesus, taat dan setia. Jadi kalau kamu disunat lahiriah, dikerat kulit kehatanmu sampai 1000 kali pun, kalau dasarnya kamu itu nggak benar, ya nggak benar aja hidupnya. Tapi kalau kita sunat hati, kita membuang segala pikiran yang jahat, ya membuang segala manusia lama kita, yang menguasai diri kita, itu yang penting. Supaya hidup taat dan setia, hidup benar. Begitu, bro. Oke, saya rasa udah dulu ya, bro ya. Makasih, Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, bro. Selamat malam, Albara. Selamat malam. Silakan buka kamera, saudaraku. Iya, Bunda. Yuk, cepat-cepat yuk.
Makasih Koris. Makasih Mumi. Ayo Bang, cepat yuk buka kameranya, jangan lama-lama yuk Bang. Duh, enakan yang lama, Bundo. Apa? Ah? Bundo, mau tanya nih, Bundo. What's wrong with you, bro? Oh, I don't know, ngomong apa? Ya udah, pertanyaanmu apa, bro? Itu Tuhan Yesus lahirnya di mana? Di Bethlehem, di kandang domba. Di kandang domba. Yesus itu Tuhan berarti ya? Iya sekali, bro. Betul. Yang lahirin Yesus itu siapa? Bunda Maria. Bunda Maria. Berarti Bunda Maria itu Tuhan ya? Bunda Maria itu wanita yang terpilih. Dia wanita yang paling berbahagia di dunia ini ya. Makanya Bunda Maria itu ada di surga. Karena apa? Dia wanita yang terpilih untuk kedatangan Mesias. Sebab ada nubuatan di dalam perjanjian lama ya, bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya disebut Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Kenapa disebut Allah beserta kita? Karena Allah itu datang beserta kita, bro. Nah, Marialah wanita yang terpilih sebagai wadah kedatangan Mesias. Makanya Bunda Maria itu sangat bersukacita dan sangat bahagia sekali. Sebab dia adalah perawan yang suci, wanita yang terpilih. Berarti itu Bunda Maria itu suaminya siapa? Suaminya adalah Yusuf. Yusuf. Yusuf itu nabi bukan? Yusuf itu enggak ada disebutkan nabi di dalam Alkitab ya. Namun dia adalah suami Maria, di mana ketika dia bertunangan dengan Bunda Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Nah, waktu itu kan kenapa Tuhan menyuruh Yusuf untuk tidak meninggalkan Maria? Sebab di dalam hukum Taurat, kalau seorang perempuan mengandung tanpa ada suami, itu dianggap berzina. Nah, ketika Tuhan Yesus memilih Bunda Maria, tentu saja dia bertanggung jawab akan kedatangannya ke dunia. Dia memelihara, melindungi, menjaga Bunda Maria. Sehingga Tuhan menyatakan sama Yusuf, ini saya baca dulu ayatnya ya. Matius 1, ayat 18 sampai 25 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, seperti itu saudaraku. Tadi kamu merokok ya, kelihatan sama kamera. Enggak. Kamu mendengarkan enggak tadi Bang Albara apa yang saya bacakan itu? Iya benar. Mau tanya lagi Bun. Itu yang disalib itu siapa Bun? Tuhan Yesus Kristus. Oh itu Tuhan Yesus Kristus ya? Ya. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kenapa dia mati dan bangkit? Hidup kekal abadi selama-lamanya karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab ada firman Tuhan di Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Daud telah meninggal dan telah ditambahkan kepada para leluhurnya, mati dan membusuk. Aduh, sorry bro, kamu turun dulu ya. Oke. Soalnya merokok, nanti kamu di ban sama cicok ya. Kenapa Daud dan para leluhurnya nabi-nabi mati membusuk, nggak bisa bangkit? Karena mereka bukan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus adalah Sang Allah itu sendiri bangkit. Karena dialah pemilik kehidupan. Dia berkuasa memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 18.
Pada video kali ini ada beberapa pertanyaan tentang siapakah yang memberi nama Yesus. Terus benarkah Yesus itu adalah Tuhan? Si penanya menanyakan hal ini sebab dia tahu ada ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan, dan menurut saya Mihana dalam menjawab pertanyaan ini kurang jelas dan mengena. Apalagi Mihana sempat mengatakan bahwa tidak ada ayat seperti itu di Alkitab. Kalau begitu bagaimana dengan Yohanes 17 ayat 3, bukankah di situ jelas? Kita berharap semoga jawaban-jawaban yang diberikan itu dapat bersifat jujur dan sebenarnya. Kalau memang ada ya bilang ada, apalagi dari pihak para penanya itu jarang ada yang menguasai Alkitab, dan yang terpenting semuanya berdasarkan dalil yang ada di Alkitab, supaya kita semua mendapat pengetahuan dan edukasi. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 17:6 Aku telah menyatakan nama MU kepada semua orang, yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik MU dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman MU. Kolose pukul 1:16 Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Wahyu pukul 3:14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesaya 44:6 Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yohanes pukul 13:13 Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes pukul 8:24 Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yesaya 44:24 Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, akulah Tuhan, yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Yehezkiel pukul 20:19 Akulah Tuhan, Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Yohanes pukul 14:15 Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kisah Para Rasul pukul 13:36 Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Yohanes pukul 10:18 Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku.